Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Malam bagai tinta. Setelah sekelompok pembangkit tenaga listrik Taijing tiba, mereka tidak ragu untuk bertindak langsung. Ledakan. Lebih dari 10 harta karun yang menyala naik ke langit, menembus malam dan menerangi alam semesta. Di kejauhan, gunung-gunung runtuh dan runtuh. Hah! Karakter Taijing ini semuanya terkejut. Ketika mereka datang, mereka siap untuk pertempuran berdarah. Tapi siapa sangka Akademi Yongye akan hancur setelah ditembak. Sepertinya perjalanan kita ini sia-sia, mereka sudah mengungsi. Seseorang berbisik, dengan nada enggan. Ingat URL. Akademi Malam Abadi, percuma, bahkan tidak memiliki formasi yang bagus untuk melindungi gunung. Selain itu, ketika seluruh Akademi Yongye dihancurkan, tidak ada satu teriakan pun. Ini cukup untuk membuktikan bahwa semua orang di Akademi Yongye telah dievakuasi terlebih dahulu. Mustahil, menurut mata-mata kami, tidak ada tanda-tanda mundur dari Evernight Academy di siang hari, dan banyak orang datang dan pergi, kenapa semua orang menghilang di malam? Ada yang bingung. Ini pasti backhand yang disiapkan oleh Su. Akademi Yongye pasti akan menghadapi kejadian tak terduga, jadi kami mengaturnya terlebih dahulu. Seseorang tampak murung. Sangat buruk. Seseorang mengutuk, sangat kesal. Tiba-tiba terdengar suara acuh tak acuh angan kecewa, aku sudah menunggumu. Sekelompok tokoh Taijing semua mendongak. Saya melihat sesosok tubuh berjalan menuju reruntuhan Akademi Yongye. Mengenakan jubah, wajahnya halus, tetapi napasnya tidak teratur. Melolong. Hanya kamu. Orang-orang di Taijing itu mengerutkan kening dan waspada. Howling Wind berkata dengan ringan, bunuh kalian semua monster, aku sudah cukup. Suaranya masih bergema, dia sudah menembak. Ledakan. Perahu yang menutupi langit naik melintasi langit, dan suasana kacau seperti air terjun jatuh, secara langsung menekan lebih dari 10 sosok Taijing. Pada saat yang sama, suara pedang dan pedang terdengar tanpa henti, mengaduk langit malam dan bergema ke segala arah. Satu demi satu energi pedang menyilaukan, lalu jatuh seperti hujan. Bunuh. Lebih dari 10 tokoh Taijing bergabung untuk menyerang. Di antara mereka, sebenarnya ada 2 tokoh peringkat Taixuan duduk di kota. Tidak diragukan lagi mereka datang dengan persiapan. Howling tersenyum lembut dan berjuang sekuat tenaga. 1/4 jam kemudian, pertempuran telah berakhir. Dalam hujan darah, hanya Tu Feng yang berdiri sendiri. Kelompok keluhan besar lainnya yang melayani para dewa. Howling menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam pertempuran ini, dia sendiri membunuh 4 orang, dan yang lainnya dibunuh oleh 2 boneka dewa yang ditinggalkan oleh tuannya. Meskipun tuanku tidak ada di sana, tetapi di Akademi Evernight ini, tidak ada orang yang bisa menggertak siapapun, dan membunuh sebanyak yang kamu datangi. Howling berbalik dan berjalan menuju reruntuhan Akademi Evernight. Dengan lambaian tangannya, pemandangan yang luar biasa terjadi. Gunung-gunung yang runtuh dan Akademi Yongye yang runtuh dan runtuh tiba-tiba dikembalikan ke keadaan semula. Sebenarnya, apa yang dihancurkan oleh karakter Taijing itu sebelumnya hanyalah lapisan ilusi. Tapi tokoh-tokoh Taijing itu gagal melihat ini, yang cukup untuk membuktikan betapa indahnya formasi terlarang yang menutupi Akademi Yongye ini. Terpecahkan. Ningxiu menyambut Anda. Ini hanya beberapa utusan dewa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak mengherankan, ketika Epoch Battlefield dimulai, perampokan terhadap Eternal Night Academy kami, juga mulai muncul. Howling berkata, dalam periode waktu berikutnya, hal serupa dapat terjadi satu demi satu. Mari kita berhati-hati, setidaknya menunggu sampai Master kembali. Bagus. Ningxiu mengangguk. Howling Feng diam-diam berkata dalam hatinya, ada 9 boneka para dewa, dan orang-orang Taijing pasti akan mati. Namun, dia tidak berani gegabah. Karena sekarang jalan untuk menjadi dewa telah muncul, kekuatan para dewa juga telah mampu mengintervensi dunia peri. Epoch Battlefield. Tempat seperti dunia yang kacau. Di sini gunung-gunung berdiri, kuno dan primitif, dan kehampaan dipenuhi dengan jalan kekacauan yang menakjubkan.
Datang ke sini, memberi orang perasaan bahwa mereka telah datang ke asal mula dunia peri yang kacau, kembali ke tahun-tahun sebelum dunia diciptakan. Terkadang, akan ada cahaya menyilaukan yang melintas di langit yang luas, bersinar seperti meteor. Itu adalah penggalan era yang lahir dari asal mula chaos di negeri dongeng. Dikatakan bahwa setiap bagian dari zaman mengandung semacam hukum zaman. Namun, era fragmen tidak mudah didapatkan. Jika kekuatannya tidak cukup, karakter dari peringkat Taixuan juga akan terbunuh di tempat oleh kekuatan fragmen era. Jika seseorang berlatih di tempat seperti ini sejak lahir, saya khawatir tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai puncak jalan abadi. Di daerah pegunungan, Suyi melihat sekeliling dan menghela nafas dalam. Tempat ini seperti sarang ibu yang kacau balau, dengan kekuatan dao yang kental, primitif, dan murni, jauh dari menandingi gunung terkenal manapun dan tanah terberkati di dunia peri. Kultivasi di sini, tanpa usaha apapun, Anda dapat memperoleh wawasan tentang esensi dao, dan membuat kemajuan besar sepanjang jalan. Tapi kurangannya besar. Dikatakan bahwa selain kesempatan untuk menjadi dewa di medan perang yang kacau ini, ada juga banyak harta bawaan yang lahir di asal kacau dunia peri. Mengambil kesempatan ini, Anda dapat menjelajahi beberapa waktu. Suyi diam-diam berkata. Sebelumnya, dia sudah menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan era Battlefield dari Sining, dan dia tahu betul bahwa kemungkinan distribusi di era Battlefield jauh lebih jarang dari yang dibayangkan orang, dan lebih berharga. Hanya karena kesempatan untuk menjadi dewa terlalu menggoda, itu telah menjadi objek yang paling diperhatikan dunia. Tidak ada kekuatan biasa di dunia ini, hanya nafas asal yang kacau balau, tampaknya memang seperti yang dikatakan Sining, para dewa mungkin tidak bisa untuk datang ke sini secara pribadi, tetapi itu cukup untuk memproyeksikan kekuatan Anda sendiri di sini, mengubahnya menjadi hukum kehendak, dan campur tangan. Suyi berjalan maju sambil merasakan nafas antara langit dan bumi. Dia tidak tanpa tujuan, tetapi berjalan menuju tempat itu dengan suasana chaos yang kuat. Karena semakin tebal dan tebal sumber kekacauan, semakin banyak peluang untuk mendapatkan peluang, seperti beberapa harta bawaan, materi ilahi, dan harta karun. Ada juga peluang bagus untuk menemukan fragmen era yang terkubur jauh di suatu tempat. Tidak heran kalau figur setingkat dewa-dewa itu membawa banyak utusan dewa ke sini. Semakin banyak orang, semakin banyak peluang yang akan mereka kumpulkan. Pada saat yang sama, ketika bersaing untuk kesempatan menjadi dewa, Anda juga dapat memiliki keuntungan. Tapi, memikirkan hal ini, sudut bibir Suyi melengkung samar, pada akhirnya, siapapun yang memiliki tinju lebih besar akan bertahan pada akhirnya. Turun. Saat itu, kesempatan yang selama ini kamu cari dengan susah payah akhirnya akan menjadi piala di tangan orang lain. Singkatnya, untuk mendapatkan lebih banyak peluang, menjara lawan tidak diragukan lagi cara termudah dan paling efektif. Suyi berniat melakukan ini. Bahkan sebelum Battle of the Era muncul, dia telah meramalkan bahwa selama dia datang, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengambil kesempatan ini untuk bunuh diri. Kalau begitu, bagaimana dia bisa sopan? Saya berharap lawan-lawan itu muncul di depan saya lebih awal. Dalam suasana kacau langit dan bumi, Suyi berjalan sendirian. Hah! Seperempat jam, Suyi tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Sama-sama terdengar suara pertempuran dari arah itu. Suyi segar kembali dan segera bergegas. Bunuh. Di ngarai, perang pecah. 3 pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan bertarung bersama. Lawan mereka adalah kelabang perak yang panjangnya ratusan kaki. Ringan. Kelabang perak memang menakutkan, dengan aura kacau di sekujur tubuhnya, dan sepasang matanya seperti lentera hijau besar, bersinar dengan kilau ganas dan licik. Mungkinkah ini xenogeneik bawaan yang lahir dalam kekacauan negeri dongeng? Suyi terkejut. Yang disebut alien bawaan, juga dikenal sebagai binatang buas, adalah semua makhluk bawaan yang lahir dalam kekacauan, dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seperti binatang buas di hadapanku ini, sangat aneh. Belum pernah tercatat dalam buku kuno manapun di dunia peri, tapi kekuatannya sebanding dengan bahwa keberadaan tingkat Taixuan tingkat atas.
Jika ini dibawa kembali ke dunia abadi untuk menjaga gerbang gunung, itu pasti akan menjadi binatang roh pelindung gunung teratas. Su Yi mengelus dagunya dan berpikir sendiri. Segera, matanya tertuju ke ngarai di kejauhan medan perang. Berbeda dari dunia luar, di medan perang zaman, gunung, sungai, tanaman, dan pepohonan disusupi dalam sumber kekacauan sepanjang tahun, dan mereka sangat solid, bahkan jika peringkat Taixuan dapat membuat tembakan penuh, ini juga sulit untuk mengguncang gunung. Mengenai gunung yang terbakar, lautan yang mendidih, dan langit yang pecah, jangan dipikirkan. Semuanya, karena dunia ini, diubah total oleh sumber kekacauan. Seperti dalam perang ini, gerakannya luar biasa, tetapi ketika akibat pertempuran menyebar, itu hanya menyebabkan beberapa getaran di gunung dan sungai, menghancurkan beberapa batu jas dan rumput. Pada saat ini, di ngarai itu, ada kemegahan ilahi ungu yang menyala-nyala, megah dan berwarna-warni, dipenuhi dengan suasana sakral. Perhatikan baik-baik, ini adalah herba seukuran telapak tangan. Su Yi segera berjalan mendekat. Ini bukan ramuan biasa, tetapi harta bawaan yang lahir di asal kekacauan. Dalam beberapa tahun terakhir di negeri dongeng, mereka disebut harta langka yang jarang terlihat dalam ribuan tahun. Berani mendekati obat berharga itu lagi, dan bunuh tanpa ampun. Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Seorang pria berjubah hitam yang bertarung sengit dengan kelabang perak memperhatikan Su Yi. Manfaatkan apinya, lancang. Persetan. Dua karakter Taixuan lainnya juga sedang terburu-buru. Mereka bekerja keras demi obat yang berharga itu. Tapi sekarang, seseorang sedang memetik buah persik saat mereka bertarung, siapa yang tahan? Tanpa ragu-ragu, mereka menyerahkan kelabang perak, menggerakkan langit, dan menyapu ke arah Su Yi. Su Yi berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat. Berbalik. Tapi pada saat ini, pemandangan yang luar biasa terjadi, dan tiga sosok Taijing yang bergegas masuk dengan aura pembunuh berhenti tiba-tiba dan berhenti di tengah jalan. Brengsek. Itu pria bernama Su. Dan dalam kehampaan, omelan mereka sebelumnya masih bergema. Adegan menjadi sangat aneh. Su Yi tersenyum dan berkata, kau melepaskanku. Kesalahpahaman, ingat URL. Pria tua berjubah hitam itu tertawa kering dan berkata, saya tidak pernah berharap untuk bertemu Su Dizun di sini, saya telah tersinggung sebelumnya, saya harap Anda memaafkan saya. Orang lain buru-buru berkata obat yang berharga itu, haknya adalah hatiku, dan tolong minta Su Dizun untuk menerimanya dengan senyuman. Tepat. Istilah ketiga mengangguk lagi dan lagi. Terlihat bahwa mereka penuh dengan kecemburuan terhadap Su Yi. Di kejauhan, bahkan kelabang perak sepertinya merasakan ada yang tidak beres, jadi dia tidak mengejarnya, matanya yang seperti lentera dipenuhi dengan kecurigaan. Seorang pemuda dari kelas Taihe, apakah dia layak ditakuti? Kamu bekerja untuk siapa? Su Yi bertanya. Pria tua berjubah hitam itu buru-buru berkata, kita semua adalah utusan di sisi Tuan Wenan. Wenan. Nama anak Allah yang sangat aneh. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, tinggalkan hartamu dan kamu bisa pergi. Tiga lelaki tua berjubah hitam itu saling memandang, dan meskipun ragu-ragu, mereka akhirnya mengeluarkan semua harta di tubuh mereka. Berani tanya Su Dizun apakah dia puas. Pria tua berjubah hitam itu bertanya dengan hati-hati. Su Yi mengangguk, ayo pergi. Tiba-tiba, mereka bertiga berbalik dan pergi seolah-olah telah diberikan amnesti. Su Yi menyentuh hidungnya dan berpikir, apakah aku begitu menakutkan sekarang? Tungku penambah surga tersapu, dan dengan terampil mulai mengumpulkan rampasan. Su Yi, di sisi lain, melihat kelabang perak di kejauhan, serahkan padaku, dan kamu dapat menghindari kematian. Dengan kalimat yang berkibar, membuat kelabang perak geram. Itu mengayunkan kaki panjang yang tak terhitung jumlahnya seperti bilah, memicu badai bilah perak yang luar biasa, ganas dan menakutkan. Suasana kacau balau yang mengepul membuat ofensifnya juga membawa law of order power yang aneh, yang sangat menakjubkan. Anda dapat mengklik dengan tangan Su Yi. Ledakan. Kelabang perak sepanjang 100 kaki itu remuk ke tanah, kepalanya pusing, Venus keluar dari matanya, dan erangan menyakitkan keluar dari mulutnya.
Kesempatan terakhir, menyerah, atau mati, kata Suyi santai. Dia cepat atau lambat akan meninggalkan alam abadi. Jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan beberapa alien bawaan serupa di medan perang zaman, itu juga setara dengan mengatur beberapa jimat untuk orang yang meninggal di sekitarnya. Kelabang perak mengangguk. Sungguh ketakutan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda setingkat Taihe bisa begitu kejam. Kemarilah. Suyi mengangkat tangannya. Tiba-tiba, kelabang perak dengan patu berubah menjadi seukuran penggaris dan menyapu manset Suyi. Suyi langsung menyegelnya, lalu berbalik dan berjalan menuju ngarai. Obat yang berharga seukuran telapak tangan, tetapi bergoyang, dan nyala api mengalir, menyemburkan cahaya ungu kabur seperti kabut, cium saja, itu menyegarkan, nyaman. Obat berharga semacam ini mungkin berada di luar wilayah Taijing, dan sebanding dengan obat berharga dari alam ilahi. Suyi diam-diam berkata, inilah obat ajaib yang sesungguhnya. Yang paling kurang dimiliki Suyi saat ini adalah obat serupa. Alasannya sangat sederhana, ramuan kelas Taixuan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan kultivasinya. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling merepotkan bagi Suyi. Fondasi Dao terlalu kuat, yang juga berarti bahwa permintaan akan sumber daya budidaya akan menjadi sangat menuntut. Untungnya, sekarang kita telah datang ke medan perang zaman. Di sini, kamu bisa mengumpulkan banyak obat ajaib serupa. Adapun harta yang diperas dari 3 pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan sebelumnya, Suyi tidak terlalu peduli. Singkirkan tanaman obat ajaib ungu, dan Suyi pergi dengan puas dengan tungku perbaikan surga. Pada saat yang sama, 3 karakter tingkat Taixuan yang dirampok oleh Suyi sebelumnya, semuanya dengan wajah muram, berkumpul di jurang kecil. Jangan menyebutkan kesempatan yang akhirnya kami temukan, dan juga memeras harta kami, yang bermarga sangat menipu. Seseorang menggertakkan gigi karena kesal. Apa yang kamu marahi, kita harus beruntung. Saat itu, jika dia ingin membunuh kita, itu hanya masalah berbalik. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan memarahi, untuk saat ini, ada baiknya kita bisa menyelamatkan hidup kita. Anda telah mengalami kerugian yang begitu besar, tidakkah Anda melupakannya? Yang lain mau tidak mau bertanya. Apakah Anda ingat nasihat dari Lord Gatsan ketika kami datang ke medan perang era, sebelum menjadi dewa, jika Anda bertemu Suyi, cobalah untuk menghindari itu. Jika tidak, itu pasti akan membawa nasib buruk bagi segelintir orang. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kita, pembangkit tenaga listrik dari faksi lain yang memasuki era Battlefield kali ini juga melakukan hal yang sama. Dia berkata, ekspresinya menjadi sangat rumit, dan dia berkata dengan emosi, bahkan jika Suyi dianggap sebagai sasaran kritik publik, tetapi dia mengerikan, siapa yang berani mengabaikan. Sebelum putra dewa menjadi dewa, dia tidak akan berani bertindak gegabah. 2 lainnya terdiam. Mereka juga tahu kenyataan ini, tetapi mereka tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Namun, keadaan tidak bisa dibiarkan seperti ini. Kami akan segera bergabung dengan Lord Senzi dan menyebarkan berita tentang kehadiran Suyi di daerah ini. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip-kedip, saya percaya, siapapun yang mengetahui berita ini pasti akan bertindak. Mungkin dia tidak tahu tentang kesempatan untuk menjadi dewa. Ketika Suyi berjalan di medan perang zaman itu, dia tampak sangat santai dan tenang. Tidak ada bedanya dengan bepergian di pegunungan dan air. Selain itu, dia tidak menyembunyikan keberadaannya di sepanjang jalan, dan berjalan bebas di antara gunung dan sungai. Yang mengejutkannya, di sepanjang jalan, setiap orang kuat yang mengetahui keberadaannya akan menjadi orang pertama yang melihatnya muncul dari kejauhan. Saatnya melarikan diri. Tanpa ragu. Bahkan ketika saya bertemu dengan beberapa karakter anak dewa. Ini membuat Suyi terdiam. Bukankah bagus melihat diri sendiri sebagai sasaran kritik publik? Kenapa kabur? Kapan kamu menjadi begitu kuat? Satu-satunya hal yang membuat Suyi senang adalah meskipun dia tidak membunuh lawan-lawannya di sepanjang jalan, dia juga mengumpulkan beberapa harta baik yang lahir di medan perang era. Sejauh ini, ada 4 obat ajaib, 2 jenis bahan magis, dan 3 spesies xenogeneik bawaan. Harta yang luar biasa.
2 obat ajaib milik pemburu pemulung. Itu adalah barang tak dimiliki yang tersisa di tempatnya setelah lawan yang ditemui di sepanjang jalan ketakutan. Dan ketiga alien bawaan tidak lebih lemah dari kelabang perak, dan bahkan salah satunya, singa emas berkepala 9, bahkan lebih kuat. Ini sebanding dengan kekuatan tempur putra Tuhan yang tiada taranya. Berdiri di medan perang era ini sudah cukup untuk mengancam karakter Taijing lainnya. Sayangnya, singa emas berkepala 9 ini bertemu dengan Su Yi, seorang pembudidaya pedang yang bahkan tidak peduli dengan pembangkit tenaga listrik setingkat setengah dewa, dan akhirnya tercengang dan menyerah. Hidup. Menyedihkan Su Yi, setelah mencari selama hampir 3 jam, dia tidak pernah menemukan sepotong zaman pun. Ini membuatnya sangat menyadari bahwa bahkan di tempat seperti Battlefield of the Era, jumlah fragmen era yang berarti kesempatan untuk menjadi dewa terbatas. Saya tidak tahu di mana Nona Xining sekarang. Begitu Su Yi memikirkan ini, dia sepertinya memiliki harmoni, dan jimat rahasia di tubuhnya menerima pesan dari Xining. Rekan Taoisu, Anda hanya perlu mengaktifkan jimat rahasia, sehingga saya dapat merasakan lokasi Anda, dan ketika saya menghubungi Luo Tiandu, saya akan datang kepada Anda segera konvergensi. Setelah membacanya, Su Yi berpikir sejenak dan menjawab, saya sekarang menjadi sasaran kritik publik. Jika Anda dan saya bertindak, Anda pasti akan menderita. Berikan saja padaku. Segera, Xining menjawab, oke. Satu kata, sangat sederhana. Tapi itu mewakili kepercayaan mutlak. Su Yi tersenyum kecil, menyingkirkan jimat rahasia, dan melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan penjelajahan ini, ia menemukan beberapa hukum. Misalnya, di pegunungan dan sungai dengan suasana kacau yang kuat, paling mudah untuk menemukan obat-obatan magis dan bahan-bahan ilahi. Tapi sekali lagi, tempat-tempat ini sering menyimpan senogen bawaan yang sangat kuat. Misalnya, mulai dari area di mana Anda memasuki era Battlefield sebagai titik awal dan koordinat, dan berjalan jauh ke timur, suasana kacau tersebar di antara langit dan bumi menjadi lebih dan lebih intens. Tapi tidak demikian jika Anda melihat ke arah lain. Menurut aturan ini, Su Yi pergi ke timur tanpa ragu-ragu. Dan, dia percaya bahwa dia dapat menemukan hukum seperti itu, orang lain akan menemukannya. Ketika semua orang bergegas ke satu tempat, akan ada saatnya mereka akan bertemu. Su Yi tidak terlalu tertarik dengan kesempatan menjadi dewa. Tapi sangat tertarik untuk membunuh musuh, dan besar. Perjalanan waktu. 3 jam berlalu. Tiba-tiba ada gerakan yang mengejutkan di kejauhan. Su Yi segar kembali dan segera bergegas. Pertempuran besar sedang terjadi. Ketika Su Yi tiba, dia mengenali salah satu dari mereka sekilas. Dia adalah salah satu dari 4 putra hebat dari pengadilan Sanxing Dao raksasa, Huo Jianfeng. Sebelumnya, Su Yi belum pernah bertemu. Namun kabar dan informasi mengenai orang ini sudah lama diketahui. Ketika jutaan pasukan di alam spiritual menyerbu negeri dongeng, dalang di belakangnya adalah Huo Jianfeng dan divisi di belakangnya. Bagi Su Yi, Huo Jianfeng, putra Tuhan yang tiada taranya, telah lama dimasukkan dalam daftar wajib dibunuhnya. Hampir pada saat bersamaan, Huo Jianfeng juga menemukan Su Yi mendekat, matanya tiba-tiba menyipit, dan dia berteriak hati-hati. Dia bergerak dan menjadi orang pertama yang mundur dari pertempuran. Sosok Taijing lainnya terkejut, dan mereka semua berhenti. Ia mengepakkan sayapnya dengan panik dan melarikan diri ke kejauhan. Tidak ada yang peduli. Tatapan Huo Jianfeng dan orang-orang di Taijing semua beralih ke Su Yi yang datang dari kejauhan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.